Oke, mari kita bedah salah satu cerita paling rumit dan paling banyak dibicarakan di zaman kita. Skandal Jeffrey Epstein. Dan tentunya soal dokumen-dokumen yang baru dirilis dan sukses mengguncang dunia. 3,5 juta. Coba bayangkan, segitu banyaknya jumlah halaman dokumen, foto, dan video yang baru saja dibuka oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Angka yang luar biasa besar ini seolah menjanjikan jawaban. Tapi, kok malah memunculkan lebih banyak pertanyaan? Mari kita coba urai satu persatu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya, apa sih isi Epstein Files ini? Dan kenapa reaksinya bisa seheboh ini di seluruh dunia? Penting banget nih untuk kita pahami. Ini bukan cuma satu dokumen tunggal ya. Ini adalah arsip raksasa, kumpulan bukti, mulai dari catatan penerbangan, email pribadi, sampai transkrip wawancara, yang dikumpulkan bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang, akhirnya, semuanya dibuka ke publik. Tapi, untuk bisa benar-benar paham isi dokumennya, kita harus kenal dulu siapa orang yang jadi pusat dari semua kekacauan ini. Perjalanan hidup Epstein ini, wah, luar biasa. Dari seorang guru sekolah, tiba-tiba jadi seorang jenius keuangan. Tapi, seperti yang kita lihat di lini masa ini, kebangkitannya itu lebih didorong oleh koneksi, bukan murni karena kejeniusan. Dan kejatuhannya yang begitu tiba-tiba, kematiannya di penjara yang katanya bunuh diri, justru cuma meninggalkan lebih banyak pertanyaan. Banyak yang berspekulasi, dia sengaja dibungkam untuk melindungi orang lain. Ya, kalau dari luar, Epstein ini berhasil banget membangun citra sebagai orang super kaya dan berpengaruh. Dia selalu dikelilingi oleh orang-orang paling berkuasa di planet ini. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada rahasia yang benar-benar mengerikan. Dia adalah otak di balik sebuah operasi kriminal raksasa yang memangsa perempuan dan gadis-gadis muda. Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya satu orang bisa melakukan ini semua selama itu tanpa ketahuan? Nah, ini membawa kita ke sistemnya, metodenya untuk mendapatkan kekuasaan dan menjebak kaum elit. Strateginya digambarkan dengan sempurna di sini. Ini seperti siklus 3 langkah yang jenius tapi jahat. Pertama, dia pakai uang orang lain untuk menciptakan citra kaya. Kedua, dia pakai uang itu untuk membeli legitimasi lewat sumbangan-sumbangan. Dan yang ketiga, yang paling busuk, dia pakai legitimasi itu untuk memancing para elit masuk ke perangkapnya di mana mereka bisa direkam dan diperas. Uang, legitimasi, pemerasan. Nah, inilah jualan dia ke tamu-tamunya. Dia menjanjikan privasi total, membuat mereka merasa aman untuk melampiaskan fantasi tergelap mereka di pulau pribadinya di Karibia yang dijuluki Little St. James. Padahal, di saat yang sama, kamera tersembunyi merekam semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cerita yang paling menarik perhatian seluruh dunia. Nama-nama besar siapa saja yang muncul di jutaan halaman dokumen ini? Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita sebut nama, ada satu hal yang super penting untuk diingat. Ini bukan daftar orang bersalah. Hanya karena nama seseorang disebut, itu tidak otomatis berarti dia terlibat kejahatan. Ini jaringan koneksi yang rumit dan membuktikan siapa yang salah itu tugas pengadilan, bukan opini publik. 2 nama yang paling menonjol dari dunia politik adalah mantan Presiden Bill Clinton, yang namanya muncul puluhan kali dan sering banget jadi penumpang jet pribadi Epstein, dan juga Donald Trump, yang dulu di tahun 90-an punya hubungan dekat dengannya. Meskipun dokumen ini merinci kedekatan mereka, keduanya sama-sama menyangkal tahu soal aktivitas kriminal Epstein. Dan daftarnya, wah masih panjang banget, menyebar ke berbagai lingkaran kekuasaan. Dari Pangeran Andrew dari Inggris, raksasa teknologi seperti Bill Gates, sampai ilmuwan sekelas Stephen Hawking. Dokumen-dokumen ini bahkan menyinggung koneksi bisnis di Indonesia yang terkait dengan urusan Donald Trump. Ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan jaringan Epstein. Harapannya, rilis dokumen ini bisa membawa kejelasan dan keadilan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Bagi banyak orang, ini justru cuma membawa frustrasi dan memicu badai teori konspirasi. Publik kan pengennya dapat daftar pelaku yang jelas dan simpel. Tapi kenyataannya ini tuh kayak teka-teki hukum yang super rumit. Banyak nama yang disensor, dan bukti langsung kejahatan itu susah banget didapat hanya dari dokumen-dokumen ini saja. Nah, di tengah rasa frustrasi ini, muncullah detail-detail yang aneh dan cukup mengganggu. Hal-hal ini yang akhirnya memicu spekulasi liar di internet, sampai batas antara fakta dan fiksi jadi kabur. Coba dilihat beberapa detail aneh ini. Ada rekening bank bernama Barial, nama dewa kuno yang diasosiasikan dengan pengorbanan anak. Terus dia dihadiahi kain suci kiswa dari Ka'bah. Ada juga email yang isinya penuh kata-kata aneh kayak pizza yang dipakai berulang-ulang.
Meskipun ini fakta dari dokumen, interpretasinya jadi liar banget, sampai muncul teori konspirasi soal ritual setan dan jaringan rahasia. Ini menunjukkan betapa dalamnya ketidakpercayaan publik saat ini. Kutipan ini benar-benar menangkap inti dari frustrasi publik. Ada jutaan halaman bukti, tapi kok rasanya pertanggungjawaban hukum untuk orang-orang berkuasa di lingkaran Epstein ini sakitnya minim banget. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang cukup bikin merinding. Epstein-nya sendiri mungkin sudah tiada, tapi sistem kekayaan dan kekuasaan yang melindunginya selama ini masih ada. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma soal apa yang dia lakukan, tapi tentang siapa lagi yang masih ada di luar sana, yang beroperasi dalam bayang-bayang.